Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Kebijakan Merdeka Belajar, episode 1. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar, sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Tertarik untuk mempelajari Ki Hajar Dewantara secara lebih lengkap? Mari bersama kita dengarkan podcast berikut ini. Kita akan membahas siapa Ki Hajar, bagaimana cerita kehidupan beliau, bagaimana pemikiran beliau, serta kontribusi beliau terhadap pendidikan di Indonesia, sampai munculnya kebijakan Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya adalah seorang raja Jawa yang kita kenal dengan Jogja saat ini, bergelar Paku Alam III, bernama Pangeran Haryo Suryaningrat. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan keistimewaan untuk bersekolah di sekolah milik Belanda, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar juga memberikan beliau guru privat untuk belajar sejarah Jawa, seni, literatur, dan agama Islam, di mana pelajaran-pelajaran tersebut menanamkan nasionalisme pada diri Ki Hajar. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1904, Ki Hajar meneruskan pendidikan di sekolah keguruan, di mana beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas rekomendasi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah dokter milik Belanda untuk pribumi,
yang didirikan untuk keperluan mengontrol bangsawan pribumi melalui indoktrinasi agar loyal terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar juga bertemu dengan Douwe Dekker, atau biasa kita kenal dengan Multatuli, serta mahasiswa dari seluruh Hindia Belanda, atau nama Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda tersebut menginisiasi perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Salah satunya melalui pembentukan organisasi kepemudaan bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ki Hajar tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena alasan kesehatan, sehingga banyak absen dalam kegiatan perkuliahan. Setelah putus sekolah, beliau menjadi jurnalis di beberapa surat kabar, Sedio Tomo di Jogja, Midden Java di Semarang, The Express di Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, dan Cahaya Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalisme tersebut, Ki Hajar mampu menyampaikan pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan nasionalisme kaum pribumi. Ki Hajar juga dianggap sebagai jurnalis yang pintar serta tajam dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 6 September 1912, Ki Hajar membentuk Indies Party bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Ketiganya kita kenal sebagai Tiga Serangkai. Perubahan dramatis terjadi di kehidupan Ki Hajar. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1913, beliau diasingkan ke Belanda akibat kritik-kritiknya terhadap pemerintah penjajah Belanda. Salah satu kritik beliau adalah tulisan yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Tulisan tersebut mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda, di mana biaya untuk perayaan tersebut dipungut dari pribumi. Berikut kutipan tulisannya. Andai aku orang Belanda, tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak diberikan kemerdekaan. Andai aku orang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan perayaan itu. Tetapi aku bukan seorang Belanda. Aku hanyalah seorang putra dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu, aku tidak akan protes. Sebagai inlander, aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Nederland, yakni negeri tuan-tuan kita. Masa pengasingan Ki Hajar di Belanda adalah sesuatu yang tampak buruk, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Pada masa itu, Ki Hajar belajar di pendidikan tinggi keguruan dan mendapatkan sertifikasi mengajar. Selama masa studi, Ki Hajar mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Friedrich Froebel, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dibentuk oleh Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Pemikiran Ki Hajar selanjutnya mendasari sistem pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar. Kita akan membahas tema ini dalam podcast Ki Hajar episode selanjutnya. Hikmah lainnya yang didapatkan dari pengasingan Ki Hajar Dewantara ke Belanda adalah kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan kerajaan Belanda tentang kondisi Hindia Belanda. Beliau menyampaikan kondisi Hindia Belanda yang menderita karena diskriminasi kebijakan dan aturan dalam banyak aspek kehidupan, meliputi pendidikan, perdagangan, perkebunan, pajak, dan lainnya dari pemerintah penjajah Belanda. Diskusi tersebut menimbulkan pro kontra di kerajaan Belanda, yang pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1917, kerajaan Belanda memulangkan Ki Hajar kembali ke Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran dibentuk dari 3 tokoh, yaitu Froebel, Montessori, dan Tagore. Froebel berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja
dilakukan secara alamiah melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya, tanpa adanya tekanan dari guru dan orang tua, lebih dikenal sebagai teman anak-anak atau friends of children. Montessori menitik beratkan pada pengembangan psikologis anak, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan, sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Dia juga percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak. Tagore menitik beratkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Ki Hajar Dewantara berusaha membentuk sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pengembangan ide-ide dari Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Dalam pemikiran Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Dalam mendidik anak-anak dan remaja, menurut Ki Hajar, mereka harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka, dengan dukungan guru dan orang tua siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Poin terakhir adalah pemikiran yang membedakan Ki Hajar dengan 3 tokoh tersebut. Prinsip tersebut biasa kita kenal dengan Tutwuri Handayani. Pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan dan pengajaran tersebut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar membentuk sistem pendidikan untuk pribumi melalui taman siswa. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda memberikan pendidikan kepada kalangan terbatas, atau biasa disebut dengan kaum priayi, kerajaan, dan aristokrat. Dalam hal ini, pendidikan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk menyiapkan para pamong praja atau pegawai pemerintah. Individu-individu yang terdidik oleh sekolah penjajah Belanda didoktrin untuk loyal terhadap pemerintahan penjajah Belanda. Kesimpulannya, penjajah Belanda tidak punya keinginan untuk mendidik dan mengajar yang memerdekakan kaum pribumi. Ki Hajar sering sekali mengkritik sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam pemikiran beliau, pembedaan pendidikan antara pribumi dan priayi akan melahirkan kesenjangan sosial, di mana akan lahir kelompok elit atau priayi yang superior terhadap kaum pribumi. Dalam implementasinya, Ki Hajar membentuk taman siswa, di mana tidak ada perbedaan antara priayi dan pribumi. Gelar kebangsawanan ditiadakan, diganti dengan Ki untuk laki-laki, Ni untuk perempuan yang belum menikah, dan Nyi untuk perempuan yang sudah menikah. Tidak ada lagi gelar seperti Raden Mas, Denbei, Ndorobei, atau gelar kebangsawanan lainnya di dalam taman siswa. Gelar kebangsawanan tersebut tidak lagi digunakan untuk menghilangkan hubungan feodalistik yang dilakukan oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, di mana kelas ningrat atau bangsawan dianggap lebih superior daripada pribumi. Selanjutnya, dalam podcast episode kedua, kita akan mempelajari inspirasi Ki Hajar Dewantara yang mendasari kebijakan Merdeka Belajar saat ini.